Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dandi Pratama, NPM 18630744. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah CT scan. Awal perkembangan CT scan bermula dari tanggal 11 Agustus 1895, yaitu dengan ditemukannya radiasi sinar X oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman yang bernama Wilhelm pada 1845 sampai 1923, yang langsung dinobatkan sebagai pemenang penghargaan Nobel pada saat itu. Sinar X memungkinkan orang pertama kali untuk melihat struktur dari bagian tubuh dalam tanpa melakukan operasi atau pembedahan. Namun sinar X pada masa ini juga memiliki keterbatasan, yaitu gambar yang dihasilkan merupakan posisi atau overlap dari objek yang diamati dan tidak dapat menggambarkan jaringan lunak. Nah, pada tahun 1920 dikembangkan suatu teknik yang berusaha memisahkan gambar dari overlapping dari suatu organ yang diperiksa yang dinamakan tomografi. Nah, teknik ini dikembangkan adalah dengan menggerakkan tabung sinar X dan film dalam kaset secara bersamaan dan menggunakan fulcrum sebagai titik fokus dari organ yang diperiksa. Organ yang ada di bagian atas dan bawah objek yang diperiksa akan tampak blur atau samar, sedangkan objek yang diperiksa akan tampak lebih jelas. Teknik tomografi ini digunakan pertama kali pada tahun 1935. Namun demikian, teknik ini masih mempunyai beberapa kekurangan, yaitu area tertentu saja yang berada dalam bidang fokus yang dapat terlihat jelas. Sedangkan dunia ilmu pengetahuan terus berkembang dengan pesat. Ilmu kedokteran modern membutuhkan gambar yang mampu menampilkan organ dengan lebih jelas, tidak hanya pada organ yang diperiksa melainkan juga organ lain di sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Miftahul Khalid, NPM 18630846. Saya akan menjelaskan pengertian komputer tomografi. Scan atau CT scan. CT atau komputer tomografi scan adalah prosedur yang menggabungkan serangkaian gambar X-ray yang diambil dari berbagai sisi di sekitar tubuh seseorang. Pemeriksaan ini menggunakan komputer untuk membuat gambar cross-sectional tulang, pembuluh darah, dan jaringan lunak yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Prosedur ini menunjukkan gambar yang lebih detail daripada X-ray biasa. Sekian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Paijamri, NPM 18630517. Di sini saya akan menjelaskan sistem CT scanner. Peralatan CT scanner terdiri atas 3 bagian, yaitu sistem pemroses citra, sistem komputer, dan sistem kontrol. Yang pertama ada sistem pemrosesan citra. Sistem pemrosesan citra merupakan bagian yang secara langsung berhadapan dengan objek yang diamati pasien. Bagian ini terdiri atas sumber sinar X, sistem kontrol, detektor, dan akuisisi data. Sinar X merupakan radiasi yang merambat lurus, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet, dan dapat mengakibatkan zat fosforensi dapat berpencar. Sinar X dapat menembus zat padat dengan daya tembus yang tinggi untuk mengetahui beberapa banyak sinar X dipancarkan ke tubuh pasien. Maka dalam peralatan ini juga dilengkapi sistem kontrol yang dapat input dari komputer. Yang kedua itu ada sistem komputer dan sistem kontrol. Sistem komputer, bagian komputer tanggung jawab atas keseluruhan sistem CT scanner, yaitu mengontrol sumber sinar X
menyimpan data dan mengonstruksi gambar tomografi. Komputer ini terdiri atas prosesor, array prosesor, hard disk, dan sistem input dan output. Yang ketiga itu ada konstruksi. Bagian terakhir dari CT scanner adalah rekonstruksi. Banyak metode yang dapat digunakan untuk merekonstruksi gambar tomografi, mulai dari big projection sampai konvolusi. Metode black projection banyak digunakan dalam bidang kedokteran. Metode ini menggunakan pembagian piksel-piksel yang kecil dari suatu irisan melintang. Piksel ini didasarkan pada nilai absorpsi linear. Kemudian piksel-piksel ini disusun menjadi beberapa profil dan terbentuklah sebuah matrik. Rekonstruksi dilakukan secara jalan saling menambah antara elemen dan matrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Idris, NPM 18630611. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul aplikasi komputer tomografi scan. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara kerjanya. Komputer tomografi scan ini bekerja dengan cara penyinaran sinar X pada berbagai sudut, lalu membentuk gambar 3 dimensi dari bagian tubuh yang diperiksa. Komputer mengolah gambar dari sinar X itu untuk menghasilkan citraan 3 dimensi yang menunjukkan kondisi organ yang dipindai. Pemeriksaan dengan CT scan untuk memberikan informasi detail mengenai jaringan organ dalam tubuh kita, dari otak, paru-paru, hingga pembuluh darah. Pada pasien stroke misalnya, bisa diketahui bagian otak yang mengalami pendarahan atau penyumbatan yang memicu stroke. Dokter juga dapat menyarankan CT scan dalam persiapan tindakan bedah, antara lain otak. Pasien kanker juga memerlukan CT scan dalam radioterapi untuk pengobatan kanker secara berkelanjutan. Pasien yang menjalani CT scan akan diminta berbaring, di mana yang kemudian ke mesin pemindai. Sebelumnya, dokter akan memeriksa pasien dan meminta pasien melakukan persiapan. Umumnya, pasien yang menjalani CT scan dengan suntikan cairan kontrak diharuskan pasien harus berpuasa beberapa jam sebelum pemindaian dilakukan. Pasien juga mesti menginformasikan dokter bila memiliki alergi atau riwayat-riwayat penyakit tertentu lainnya. Saya M. Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilmi, NPM 18630633. Di sini saya akan membahas materi manfaat dari CT scan. CT scan adalah mesin pemindai berbentuk lingkaran yang besar dan cukup untuk dimasuki orang dewasa dengan posisi berbaring. CT scan umumnya digunakan untuk beberapa hal berikut. 1. Memperoleh diagnosis kelainan otot, tulang, dan sendi. 2. Menentukan lokasi dan ukuran tumor. 3. Menentukan lokasi infeksi dan bekuan darah. 4. Memandu prosedur medis seperti operasi, biopsi, atau terapi radiasi. 5. Mendeteksi dan memantau perkembangan kondisi dan penyakit tertentu seperti kanker dan sakit jantung. 6. Mencari tahu lokasi cedera atau perdarahan internal. Demikianlah dari saya.